Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari salah satu jenis soal di dalam tes persiapan CPNS dan P3K, yaitu soal mengenai sejarah nasional Indonesia. Nah, jadi soal ini dia termasuk di dalam pengetahuan umum dan sangat sering keluar ya pada saat tes CPNS. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lihat dan kita belajar bersama-sama tentang tes ini ya. Oke, di sini kita lihat soal nomor 1. Tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 di Indonesia. Ini merupakan wujud dari A. Dehumanisasi masyarakat Jawa, B. Bekerja sama dengan Belanda, C. Kesombongan Belanda, D. Pola perdagangan VOC. Nah, dari keempat jawaban ini, manakah yang paling benar? Nah, jadi jawaban yang paling benar itu adalah dehumanisasi ya. Dehumanisasi masyarakat Jawa. Apa itu dehumanisasi? Jadi dehumanisasi itu adalah perilaku atau proses yang merendahkan seseorang dan lain-lain. Nah, jadi definisi ini merujuknya sebagai pandangan atau perlakuan orang lain terhadap orang yang derajatnya jauh di bawah. Nah, jadi pada saat itu terjadi yang namanya dehumanisasi masyarakat Jawa, di mana masyarakat Jawa ini dipandang rendah oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga terjadilah sistem tanam paksa, di mana masyarakat Indonesia itu jadikan sebagai budak. Oke. Kemudian yang kedua, penyebab utama terjadinya perang Paderi pada tahun 1821 sampai dengan 1837 yang terjadi di Sumatera Barat adalah tentang A. Persoalan warisan, B. Sengketa tanah, C. Keyakinan beragama, D. Persoalan adat. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah persoalan adat. Kemudian yang ketiga, akar konflik yang melibatkan negara-negara besar pada Perang Aceh adalah A. Politik dan budaya, B. Politik sosial, C. Sosial ekonomi, D. Sosial budaya. Jawaban yang benar adalah terkait dengan sosial budaya, sehingga perang besar terjadi di Aceh pada tahun 1873 sampai dengan 1904. Nah, selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada negara itu merupakan pencerminan dari ideologi yang dinamakan, ingat, loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada negaranya. Itu merupakan pencerminan dari ideologi A. Otoriterisme, B. Sosialisme, C. Marxisme, dan D. Nasionalisme. Manakah jawaban yang benar? Nah, kita lihat ya. Otoritarisme itu apa sih? Jadi, otoritarisme ini itu adalah bentuk organisasi sosial yang ditandai dengan penyerahan kekuasaan. Nah, jadi hal ini kontras dengan individualisme dan demokrasi. Jadi di dalam politik itu pemerintahan otoriter adalah satu di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Jadi pemerintahannya ini cenderung otoriter. Kemudian yang B, sosialisme. Apa itu sosialisme? Sosialisme ini adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri para pekerja. Itu dia. Jadi tidak tepat juga kalau teori sosialisme. Kemudian Marxisme. Apa itu Marxisme? Marxisme adalah teori kelas pekerja dan metode pembebasan diri. Nah, jadi sebagai teori ini didasarkan pada metode analisis sosial ekonomi yang meneliti hubungan kelas dan konflik sosial. Ini menggunakan interpretasi materialistis tentang perkembangan sejarah dan pandangan dialektis transformasi sosial. Jadi dia tidak tepat
jika disebut sebagai loyalitas. Jadi yang benar adalah D, nasionalisme, cinta terhadap tanah air atau negara. Nah, jadi nasionalisme itu adalah paham untuk mencintai bangsa dan negaranya. Jadi yang paling pas, loyalitas tertinggi setiap orang untuk diberikan kepada negaranya adalah nasionalisme. Tuh. Nah, kemudian kita lihat yang nomor 5. Perjuangan pergerakan Budi Utomo dimaksudkan dalam rangka, jawabannya adalah A, yaitu untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan. Apa sih cita-cita kebangsaan Indonesia? Nah, jadi cita-cita kebangsaan Indonesia itu jelas sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama mewujudkan negara berketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua itu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang ketiga, mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bebas. Yang keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kelima adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang keenam, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketujuh, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang terakhir adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu adalah cita-cita kebangsaan yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lihat nomor 6. Perjuangan Syarikat Islam merupakan pergerakan jelas. Syarikat Islam ini adalah perjuangan yang berjenis agama. Tuh, agama. Kemudian yang ketujuh, Piagam Jakarta yang mempunyai arti penting bagi sejarah konstitusi negara Republik Indonesia setelah mengalami perubahan dijadikan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Kebolehan elit politik Islam ini berkaitan dengan hal-hal berikut kecuali berarti yang bukan. Semangat juang yang kurang, semangat toleransi yang berlebihan, semangat kebangsaan yang keliru, persepsi yang berbeda terhadap hakikat Islam. Nah, jadi jawaban yang benar ini adalah D, yang bukan ya. Jadi yang bukan kebolehan elit politik Islam itu adalah persepsi yang berbeda terhadap hakikat-hakikat Islam. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ini dilaksanakan atas dasar. Jadi proklamasi pada tanggal 17 Agustus itu jelas adalah kebulatan tekad dari Founding Fathers. Nah, memang pada saat itu Jepang sempat ingin menjanjikan sesuatu kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi apakah diberikan? Tidak pernah diberikan. Misalnya Jepang tidak kalah, maka kemungkinan janji kemerdekaan itu tidak akan diberikan. Tetapi kita beruntung pada saat itu Jepang dibom oleh Amerika Serikat, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Jepang itu mengalami kelumpuhan, dan di sini kita mengambil kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Founding Fathers Indonesia, siapakah dia? Yaitu Bapak Soekarno. Yang kesembilan, Perjanjian Renville, Perjanjian Lingkarjati, dan Konferensi Meja Bundar ini merupakan hasil dari, jawabannya adalah C, perjuangan diplomasi. Oke, jadi perlu diketahui ya, dalam hal pada saat kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu ada dua upaya yang kita lakukan. Yang pertama adalah upaya kekerasan. Upaya kekerasan ini berupa perang-perang yang terjadi, misalnya Bandung Lautan Api, Puputan Margarana, peristiwa Medan Area, dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang kedua itu adalah melalui perundingan. Melalui perundingan atau diplomasi.
Nah, jadi yang melalui perundingan atau diplomasi ini adalah perjanjian Renville, perjanjian Kerjati, konferensi meja bundar. Nah, ini dia. Jadi keseluruhan perjanjian ini tidak dilakukan dengan secara kekerasan. Oke, kemudian yang nomor 10, untuk mempertahankan penjajahannya di Indonesia, Belanda melakukan 2 kali gerakan yang dihadapi Indonesia melalui, jawabannya itu adalah A, melalui arbitrasi negara ketiga, bantuan dari orang ketiga. Nah, di sini kita bisa ambil contoh ya, misalnya pada saat perundingan Renville, di sini orang ketiga yang membantu menyelesaikan permasalahan Indonesia itu adalah PBB. Nah, kemudian pada saat kemudian ada juga yang kita kenal dengan Komisi Tiga Negara. Nah, jadi Komisi Tiga Negara ini ada 3 negara anggotanya, yaitu Australia, kemudian Belgia, dan Amerika Serikat. Ini adalah salah satu contoh arbitrasi negara ketiga. Nah, jadi pada saat itu dibentuklah Komisi Tiga Negara untuk membantu perselisihan antara Indonesia dan Belanda, di mana negara Australia ini ditunjuk oleh Indonesia yang diwakili oleh Richard C. Kirby, dan negara Belgia ini ditunjuk oleh Belanda yang diwakili oleh Paul van Zielen, dan Amerika Serikat ini ditunjuk oleh kedua negara Indonesia dan Belanda yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Itu dia. Jadi Belanda melakukan 2 kali gerakan atau yang kita kenal dengan agresi militer, dan ini melalui perjanjian ini tadi, Renville, Kerjati, dan konferensi meja bundar yang dibantu oleh negara ketiga. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 11. Konferensi meja bundar yang diadakan pada akhir tahun 1949 merupakan perjanjian tentang A. Gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Salah. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda juga salah, karena pada saat itu tidak terjadi hubungan bilateral. Yang ke C, fakta pertahanan bersama antara Indonesia dan Belanda, tidak benar. Yang benar adalah pengangkatan kedaulatan RI oleh Belanda. Pengakuan. Jadi konferensi meja bundar itu tentang bukan pengangkatannya, ini adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Perjanjian tentang. Kemudian soal nomor 12, ditinjau dari tinjauan historis, kelahiran Orde Baru merupakan upaya pemerintahan dalam menegakkan pemerintahan yang bersifat A. Feodal militeristis, B. Diktator militeristis, C. Feodal oligarkis, D. Demokratis Pancasila. Jelas bahwa kelahiran Orde Baru itu merupakan upaya pemerintahan di dalam menegakkan pemerintahan yang bersifat demokratis dan berasaskan Pancasila. Nah, kemudian yang ke-13, Belanda mendirikan Kongsi Dagang VOC di Indonesia adalah dalam rangka memenangkan konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dengan A. Jerman, B. Spanyol, C. Portugis, D. Inggris. Jawabannya adalah Inggris. Karena pada saat itu Belanda sedang bersaing dengan negara Inggris di benua Eropa sana. Kemudian yang soal nomor 14, faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya dominasi politik dan ekonomi VOC di Indonesia adalah faktor-faktor berikut. Kecuali berarti yang bukan ya. Nah, jadi faktor-faktor yang bukan, jawabannya di sini adalah D. Kita lihat yang nomor A, konflik berbagai penguasa lokal di Indonesia. Ini benar. Strategi dagang Belanda yang lebih unggul daripada pedagang lokal, ini tidak bisa kita pungkiri, memang benar. Kemudian yang ketiga, terjadinya kerjasama antara Belanda dengan penguasa lokal melalui berbagai cara. Betul.
Yang dirugikan adalah rakyat biasa. Kemudian yang salah jawabannya adalah simpati pedagang lokal terhadap Belanda, karena para pedagang lokal itu tidak memiliki simpati terhadap Belanda. Jadi ini adalah jawaban yang salah, kecuali. Kemudian soal nomor 15. VOC berhasil menguasai berbagai wilayah di luar Pulau Jawa melalui penguasaan. Jelas hal-hal yang paling pertama dilakukan oleh Belanda itu adalah menguasai kota-kota pelabuhan. Setelah kota-kota pelabuhan barulah masuk ke wilayah-wilayah pedalaman. Jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 16. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan politik divide et impera Belanda di Indonesia itu adalah sebagai berikut. Nah, apa itu yang dimaksud dengan politik divide et impera? Nah, jadi politik divide et impera itu merupakan kombinasi strategi orang Belanda di dalam hal politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecahkan kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah untuk ditaklukkan. Nah, jadi dalam konteks lain, politik pecah belah ini juga berarti mencegah kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok yang lebih kuat. Nah, jadi pada saat itu Belanda ini menggunakan sistem politik divide et impera, yaitu politik memecah belah bangsa Indonesia, sehingga kita tahu bahwa pada saat itu Indonesia itu belum membentuk sebuah negara Indonesia, tetapi ada banyak negara di dalamnya. Ada banyak negara bagian, ada negara Indonesia Timur, negara Kalimantan, kemudian negara Sumatera Barat, Republik Indonesia, dan lain-lain. Itu dia. Jadi politik divide et impera itu adalah politik memecah belah. Jadi jawaban yang benar di sini adalah faktor yang menyebabkan keberhasilan. Berarti faktor yang menyebabkan keberhasilan Belanda di Indonesia dan sebagai berikut. Berarti kecuali berarti yang salah ya. Di sini jawabannya adalah B. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia. Ini yang salah. Rendahnya kesadaran politik penguasa lokal Indonesia ini benar karena pengusaha lokal itu memiliki kesadaran politik yang rendah. Kemudian kurang akrabnya hubungan antara penguasa elit politik dengan rakyat Indonesia juga benar. Kemudian belum terjalin rasa kerjasama yang erat antara penguasa lokal Indonesia, benar. Jadi yang salah ini adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia. 904. Realitas politik luar negeri yang terkait dengan nasionalisme Indonesia. Oh ya, jadi hal ini berkaitan dengan mereka ini melihat Jepang itu sebagai negara yang kecil, itu mampu menang terhadap Rusia yang notabene adalah negara besar. Nah, jadi ini menginspirasi Indonesia bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu juga mampu untuk bisa keluar dari. Kemudian nomor 18. Beberapa faktor pendorong dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 adalah sebagai berikut, kecuali. Jadi yang salah, jawaban yang salah. Di sini jawabannya adalah A, keinginan pemerintah Belanda untuk memerdekakan Indonesia. Nah, jadi ini adalah keinginan yang salah ya. Pemerintah Belanda itu sama sekali tidak memiliki keinginan untuk memerdekakan Indonesia. Jadi kita lihat yang B, kesadaran pemuda terpelajar Indonesia untuk merdeka, ini benar. Ada banyak sekali para pemuda pada saat itu membentuk berbagai macam organisasi-organisasi yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kemudian Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 di Belanda. Nah, ini betul ya. Betul. Kemudian yang berikutnya adalah kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok antara rakyat biasa dan para bangsawan. Ini juga benar. Inilah yang menimbulkan tercetusnya Sumpah Pemuda. Kemudian soal nomor 19. Pemimpin politik Indonesia mengadakan kolaborasi dengan Jepang pada masa penjajahan Jepang. Karena Jepang, nah kita lihat sini, pemimpin politik Indonesia itu mengadakan kolaborasi dengan pemerintahan Jepang pada masa pemerintahan Jepang. Karena apa? Karena pada saat itu Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, sehingga hal ini membuat Indonesia itu menjadi sedikit melunak. Kita ingat bahwa Jepang datang ke Indonesia juga menyerukan
yang namanya ada tiga apa itu namanya? Yang Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang sebagai pelindung Asia, dan Jepang sebagai PPPPP apa itu ya, P satunya? Lupa, pokoknya itulah. Nah, jadi di sini Jepang itu menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sehingga pada awalnya Jepang itu diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Nah, pemimpin Asia, Jepang pemimpin Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia, pelindung Asia, dan Jepang apa P satunya? Lupa. Tadi sudah disebut tapi lupa. Jadi jawabannya adalah D. Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Cahaya Asia. Nah, kemudian nomor 20. Demokrasi liberal yang dikembangkan Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan 1959 dimaksudkan untuk menegakkan, jawaban yang benar adalah hak asasi manusia. Karena pada saat itu hak asasi manusia itu belum terlalu 100% ditegakkan ya. Jadi sehingga dicetuskanlah demokrasi liberal, kebebasan, agar hak asasi manusia terpenuhi. Nah, kemudian kita lihat nomor 21. Pemilu pada tahun 1955 dilaksanakan dalam iklim politik yang berketatanegaraan yang, apakah jawabannya oligarkis, demokratis, militeristis, atau otokratis? Jelas demokratis ya. Apa itu demokratis? Nah, jadi demokratis ini adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya itu memiliki hak yang setara di dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Dan demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Kita lihat oligarkis. Apa itu oligarkis? Oligarkis ini adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya ini secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Nah, jadi istilah ini berasal dari kata bahasa Yunani ya, berarti sedikit dan memerintah. Kemudian militeristis ini jelas pemerintahan yang berdasarkan militer, bukan ya. Kemudian otokratis, apa itu otokratis? Jadi otokratis ini adalah gaya kepemimpinan di mana seseorang pemimpin itu memiliki kendali penuh untuk menentukan kebijakan dan prosedur, kemudian memutuskan tujuan apa yang ingin dicapai, dan mengarahkan serta menguasai semua kegiatan yang terorganisasi tanpa partisipasi dari bawahannya. Berarti dia di sini sifatnya adalah otoriter. Jadi jawaban yang benar adalah demokratis, kebebasan. Soal nomor 22. Dari tinjauan historis, pelaksanaan demokrasi terpimpin dilaksanakan dengan cara, jawaban yang benar adalah A. Merangkul golongan komunis. Dari tinjauan historis, pelaksanaan demokrasi terpimpin dilakukan dengan cara merangkul golongan komunis. Jawabannya adalah A. Ini menurut ini ya, jawabannya A. Kemudian soal nomor 23. Pada pemilu tahun 1955, PKI menjadi salah satu partai besar karena, jawabannya adalah A. Karena keterbelakangan pendidikan dan ekonomi rakyat. Apakah ini jawabannya? Menurut saya sebenarnya jawabannya ini adalah B. PKI ini mendapatkan dukungan dari pemerintah. Tapi ini jawabannya menurut saya ya. Kenapa PKI itu bisa menjadi besar? Karena yaitu PKI mendapat dukungan dari pemerintah. Tapi di sini jawabannya A. Entahlah mana yang benar. Mungkin bisa sharing di komen. Kemudian soal nomor 24. Kehidupan masyarakat Indonesia dalam perjalanan negara selama setengah abad diwarnai oleh kesenjangan sosial ekonomi yang bersumber pada, jawabannya adalah D. Diskriminasi kesempatan di dalam berusaha. Kemudian soal nomor 25. Pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 terjadi karena pemerintahan Hatta mengalami krisis keuangan. Jawabannya adalah D. Oke, sekian dan terima kasih mengenai pembahasan tentang
soal sejarah nasional Indonesia. Jadi ini soalnya termasuk di dalam pengetahuan umum ya. Semoga kita bisa belajar bersama-sama di dalam sebagai persiapan untuk mengikuti tes CPNS ataupun P3K. Sekian dan terima kasih.